warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Uji Kinerja UGM, perkenalkan nama saya Zuri Syarifudin dari LP3 Universitas 11 Maret Surakarta. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Temanggung. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja, yaitu kelas 7 pada materi hak dan kewajiban pada norma. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Menyenangkan? Menyenangkan. Bahagia? Bahagia. Ada yang sedih karena jagoan negaranya sudah lengser dari Piala Dunia? Ya, itu namanya permainan, memang seperti itu, harus ada yang menang dan harus ada yang permainan. Sebelum nanti kita memulai pelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelasnya yang berhadapan memimpin doa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan seperti yang kita harapkan. Silakan berpimpin untuk berdoa. Siap enggak? Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Terima kasih Gunawan sudah memimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Semoga hari ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Sebelum kita mulai kegiatan, saya coba absen kalian terlebih dahulu. Agung hadir, Alkasi hadir, Anastasia hadir, Azizan, Azahra, Bunga, Astia kita, Kaisa, Dimas, Dinda, Jonathan, Fahrani, Izatul Ilmi, Farah. Ya, ada beberapa teman kalian yang tidak hadir seperti Benzema, Skyla yang mungkin sedang terkena virus sakit. Kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya. Kemudian Mas Nega yang tadi pagi mengalami musibah insiden kecil di depan sekolahan terserempet motor. Semoga baik-baik saja, tidak ada luka yang parah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi PPKN.
kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Bisa kalian menghadap ke depan dengan posisi siap. Nah, sebelum kita belajar materi hari ini tentang hak dan kewajiban, tentu saja beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adanya norma ya. Norma ada 4. Norma apa saja? Angkat tangan coba kenangannya. Ya, norma apa? Ya, norma kesusilaan, kesopanan, agama, dan juga norma hukum. Itu ada 4 norma yang berlaku di Indonesia. Yang semuanya sudah kita bahas kemarin. Ada norma hukum, itu sumbernya dari undang-undang. Norma agama, sumbernya dari kitab suci. Kemudian norma kesusilaan atau kesopanan, sumbernya dari masyarakat dan lain sebagainya. Nah, hari ini kaitannya dengan norma kemarin. Kita akan belajar mengaitkan hak dan kewajiban sesuai dengan norma. Apa saja tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Ada 4. Yang pertama, melalui metode problem based learning, peserta didik dapat menyebutkan contoh hak dan kewajiban dengan benar. Jadi kita memakai problem based learning lagi. Apa itu problem based learning? Suatu model pembelajaran, metode pembelajaran yang inti dari pembelajaran tersebut kalian nanti dihadapkan dengan sebuah kasus. Terus kalian nanti menganalisa pada bawa HP. Nanti sudah bawa siapkan ada beberapa kasus. Nanti kelompok genap, kelompok ganjil. Masih ingat kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Kelompok 1, 3, 5 itu kelompok apa? Ganjil. Nah, kelompok ganjil berarti nanti mengerjakan LKPD yang nomor ganjil. Kalau yang genap berarti mengerjakan yang genap. Itu ya. Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang kedua, melalui problem based learning secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban. Berkelompok, jadi ini sudah berkelompok. Setiap kelompoknya sudah berisi beranggotakan 5 sampai 6 orang, sudah memenuhi syarat heterogen, perempuan dan laki. Kemudian yang ketiga, selanjutnya melalui kerja kelompok, peserta didik dapat berargumentasi menyelesaikan masalah dengan benar. Artinya nanti dalam kelompok kalian itu juga berdiskusi, berargumen, mencoba menyelesaikan masalah. Berargumennya tidak hanya dalam kelompok, karena nanti kalian juga presentasi di depan. Kemudian yang kedua, melalui problem based learning secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis hak dan kewajiban. Berkelompok, jadi ini sudah berkelompok. Setiap kelompoknya sudah berisi beranggotakan 5 sampai 6 orang, sudah memenuhi syarat heterogen, perempuan dan laki. Kemudian yang ketiga, selanjutnya melalui kerja kelompok, peserta didik dapat berargumentasi menyelesaikan masalah dengan benar. Artinya nanti dalam kelompok kalian itu juga berdiskusi, berargumen, mencoba menyelesaikan masalah.
argumennya tidak hanya dalam kelompok, karena nanti kalian juga presentasi di depan. Presentasi di depan menyampaikan apa yang menjadi temuan dari LKPD. Kemudian yang keempat, melalui problem based learning dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan praktik penerapan hak dan kewajiban. Nah, inti dari setiap pembelajaran itu adalah praktek keterampilan. Kalian paham tentang itu norma agama, hukum dan lain sebagainya. Tapi kalian paham norma agama tapi sering meninggalkan sholat. Sama aja kan? Ya. Inti dari semua itu kan adalah praktek. Kita sampaikan atau tampilkan videonya. Nah, ini kalau dari gambar pemantik di atas, siswa kelas berapa ya? Kelas 1. Nah, itu sudah mendapatkan apa? Hadiah. Mendapatkan hadiah. Kita kaitkan dengan hak dan kewajiban. Hadiah itu berupa apa? Hadiah itu hak atau kewajiban? Hak. Kewajibannya gimana? Ya. Hak dan kewajiban, kalau kita mendapatkan hak berupa hadiah tentu saja kita sudah melaksanakan kewajiban. Kita kan tahu hak dan kewajiban itu duluan mana? Kewajiban. Jadi kalau mau mendapatkan hak pasti melakukan kewajiban terlebih dahulu. Kalian misalnya datang ke counter mau beli HP, haknya berarti kalian nanti mendapatkan HP kan? Tapi belum melakukan kewajiban, kira-kira boleh nggak HP-nya dibawa pulang? Nggak boleh. Bayar dulu, melakukan tunai kewajibannya, membayar terus baru barangnya dibawa pulang. Datang ke counter, wah, tidak melakukan kewajibannya, saya minta hak HP saya mana? Counternya malah bingung, ini manusia atau siapa ini? Nah, itu kan kaitannya hak dan kewajiban yang akan kita pelajari hari ini. Jadi itu adalah pertanyaan semantik supaya nanti kalian bisa mendapatkan gambaran tentang hak dan kewajiban. Nah, di sini untuk lebih jelasnya ada video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pendidikan Pancasila kelas 2 tentang norma dan undang-undang dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi pendidikan Pancasila kelas 2 tentang norma dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah sebuah pembahasan tentang hak dan kewajiban. Kasih video pembelajaran tentang hak dan kewajiban. Kalian coba amati hal-hal penting, nanti kalian bisa dicatat untuk menyelesaikan yang LKPD. Seperti di sekolah ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang harus dilakukan oleh setiap siswa. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pengertian hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak artinya milik atau punya. Misalnya, buku itu adalah hak saya karena saya sudah mengambilnya. Selain itu, akibat ketampilannya atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat. Maka yang demikian milik atau punya atau menjadinya itulah hak. Hak tersebut harus diperoleh oleh semua orang yang diakui oleh orang yang ada. Hak tidak selalu ada setelah norma atau aturan dibuat. Ada juga hak yang Menurut KKB, apa itu KKB? KBB, Kamus Besar atau KBB, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak itu artinya milik atau punya. Kemudian selain itu hak berarti wewenang atau kekuasaan yang diakui kelompok atau masyarakat, itu hak.
hak itu bisa berarti milik, bisa berarti kewenangan, kekuasaan suatu kelompok masyarakat. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan norma. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Hukumnya wajib. Nah itu yang namanya wajib itu tidak boleh ditinggalkan. Itu kewajiban. Kemudian kewajiban itu ada 3. Kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban terhadap sesama, itu typo ya. Kemudian yang ketiga kewajiban terhadap alam. Sesama itu ya bahasa luar Jawa, yang Melayu. Sesama itu juga sesama. Nah ini kewajiban ada 3. Kewajiban terhadap Tuhan, wajib kepada Tuhan. 1, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya dengan adanya Tuhan. Dibuktikan dengan undang-undang dan undang-undang dasar UUD 45 Pancasila itu mengakui tentang adanya Tuhan. Makanya orang Indonesia itu, setiap orang yang ada di Indonesia yang mempunyai penduduk KTP Indonesia, mereka mempunyai agama. Nah ini kewajiban terhadap Tuhan. Apa sih contohnya kewajiban terhadap Tuhan? Beribadah. Ya beribadah itu adalah umum sekali. Contoh nyata yang bisa dilakukan menurut apa tadi? Melakukan sholat itu kan bagian dari kewajiban ibadah, ya kan? Karena apa kewajiban terhadap Tuhan? Kewajibannya apa? Beribadah. Ya, menjauhi larangannya berarti itu pengertian dari takwa. Iman dan takwa. Iman itu kan percaya, takwa itu menjauhi segala larangannya. Nah ini kewajiban terhadap Tuhan, salah satu contohnya beribadah. Menolong sesama juga itu bagian dari kewajiban manusia. Kewajiban kita sebagai manusia. Kewajiban terhadap sesama. Beberapa hari yang lalu ada bencana di Cianjur. Apa yang kita lakukan? Menyumbangkan donasi, ya. Kemarin ada beberapa pengurus OSIS mungkin datang ke kelas kalian ya, dengan membawa meminta sumbangan donasi. Di sini ini adalah kewajiban terhadap sesama. Ini adat ini masih sangat kental di wilayah kita, terutama di wilayah Temanggung. Kalian mungkin jarang atau tidak akan menemukan hal tersebut di kota-kota besar. Kalau di Temanggung masih banyak. Yang viral kemarin di salah satu suku yang terkenal di Indonesia, suku mana? Tadi membuat jembatan yang misalnya untuk menghubungkan dari ruang ini ke ruang kelas ini ke ruang guru sebelah. Itu tidak menghabiskan biaya ratusan juta, tidak. Itu hanya dengan bermodalkan kamu ambil jembatan dengan menggunakan teknik tertentu bisa dibuat. Nah itu menarik sekali. Nah ini kaitannya dengan kewajiban terhadap sesama. Mungkin ini akan sedang proses pembuatan apa? Jembatan. Nanti Bapak bagikan tentang LKPD-nya, ada petunjuknya. Petunjuknya nanti berarti kalian mengerjakan LKPD ini. Nah, apa saja yang akan saya nilai nanti ketika proses diskusinya atau penilaian formatif, proses diskusi, memberikan saran, kemudian artinya dalam kelompok kalian itu berperan. Kemudian di presentasinya juga kalian nanti akan saya nilai tampilan dan sebagainya. Kemudian ini ada LKPD, itu adalah gambar di seberang sekolah kita. Ini coba kaitkan antara hak dan kewajiban. Kalau yang atas gambar kanan atas itu berarti kaitannya dengan hak berjalan kaki atau hak jalan-jalan umum, siapa saja yang diperbolehkan. Kemudian apakah memang diperbolehkan dengan
adanya jalan seperti itu untuk jualan dan lain sebagainya. Coba nanti kalian amati analisa. Kemudian yang di bawah ini kaitannya dengan hak dan kewajiban juga. Di situ ada gambar beberapa anak. Kalau dilihat dari gambar tersebut seumuran nggak? Ya. Seumuran. Yang dua ini sekolah. Yang lainnya belum. Padahal menurut undang-undang kita wajib sekolah. Berapa tahun? 12 tahun. Jadi kalian deskripsikan apa yang ada di gambar tersebut. Untuk perintah-perintah lebih jelasnya sudah ada di dalam LK. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, jadi nanti yang akan saya nilai ketika kalian proses diskusi, kemudian ketika kalian lakukan proses presentasi. Tempat sausnya sudah saya kasih di sini ya. Oh. Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no, Saat trotoar dari Hawa di samping coba diskusikan bersama kelompok untuk mengisi tabel di bawah ini. Tuliskan hak dan kewajiban kegiatan berkaitan dengan jalan umum. Hak dapat
berjalan kaki menggunakan fasilitas dengan baik, menyeberang di tempat penyeberangan dan dipilih mendapatkan kenyamanan berjalan. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas, kewajiban menghormati pengguna jalan lain, tidak semena-mena menggunakan jalan. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Sekian dari presentasi kelompok 1. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan dari pertanyaan. Kalian bagaimana cara menjaga fasilitas tersebut agar tidak dirusak? Nah, Ini pertanyaannya bagaimana kaitannya dengan LKPD yang pertama itu bagaimana caranya menjaga fasilitas. Silakan bisa dijawab dari kelompok 1, siapa saja boleh. Memasang CCTV dan menaati peraturan. Terima kasih kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Silakan ditutup dan bisa duduk ke tempat. Silakan. Perkenalkan nama saya Nadia Kirana Ayu. Perkenalkan nama saya Nadia Muhammad Abdullah. Perkenalkan nama saya Lara Didabuni. Perkenalkan nama saya Rizky Kirana. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dari gambar di samping, coba analisis dan bandingkan bersama kelompokmu tentang hak dan kewajiban apa saja yang sudah diperoleh dan yang belum diperoleh. Hak anak seusia mereka mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perhatian. Kewajiban sekolah, belajar, berbakti, dan Salah satu tadi pertanyaan yang menarik dari Anastasia, bagaimana upaya untuk menjaga fasilitas yang ada di jalan trotoar tersebut. Nah, salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menjaga fasilitas umum, upaya yang bisa dilakukan yang pertama tadi benar dengan memasang CCTV, atau juga selain CCTV mungkin di situ pemerintah ada satpol PP yang parkir dan lain sebagainya. Iya kan? Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Pada hari ini kita telah mempelajari tentang hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada kewajiban, ada sebuah jalan seimbang supaya tercapai lingkungan yang nyaman sesuai dengan tujuan kepada dalam masyarakat. Terima kasih. Belajar memang benar sekali. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Ada yang ditanyakan sebelum kita menutup pelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian pada pelajaran hari ini? Ada yang bersedih? Senang? Semangat? Apa kalian mengalami kesulitan? Lumayan. Ya, semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Jangan lupa kalian tetap belajar untuk mendapatkan meraih cita-cita yang terbaik. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.